sing a song for the broken hearted. No silent prayer for faith departed. And I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna Ya, live baik Bapak Ibu sekalian, forever. kita sama-sama coba dengarkan ya apa yang bisa di-sharingkan oleh sosok yang luar biasa ini yang masih muda. Nanti kita semua juga tahu beliau masih bujang atau tidak. Ya, barangkali mau jadikan mantu gitu loh. Oke, kita sambut Bapak Firman Kurniawan dari Banjarmasin. Ya, siap. Silakan Terima kasih Pak Firman. Yudin. Terima kasih banyak. Oke. Cek. Ya, lanjut. Oke, siap. Terima kasih, perkenalkan nama saya Firman Kurniawan. Saya dari Banjarmasin. Jalankan network marketing sejak tahun 2010. Waktu itu lulus SMA saya 2010. Nah, kemudian karena terbiasa, kebetulan kemarin saya pesantren, jadi karena terbiasa hidup mandiri di pesantren, akhirnya begitu keluar, itu langsung berusaha untuk mencari uang sendiri gitu ya. Nah, kenallah saya dengan network marketing. Karena kebetulan di keluarga kami, ayah saya juga kebetulan di bisnis network marketing, sehingga memang kalau dibelah itu keluar tuh darahnya MLM gitu ya. Nah, di awal lulus SMA tentu tidak punya relasi ya untuk jalankan bisnis, karena kata orang kalau harus jalankan bisnis itu harus punya relasi, kemudian kita harus pintar ngomong gitu, harus pintar presentasi. Nah, waktu lulus SMA saya tidak punya itu semua, di mana pertemanan saya masih fokus dengan kuliahnya gitu ya ketika itu. Nah, lalu apa yang bisa membuat saya akhirnya bisa sukses di bisnis network marketing? Saya akhirnya memanfaatkan bisnis ini secara online. Kenapa? Karena Bapak Ibu hari ini barusan tadi dari meeting sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana kehebatan dari marketing plan, bagaimana hebatnya produk kita. Ini kan adalah sebuah peluang, dimana kalau peluang ini kita simpan sendiri maka tidak akan bisa menjadi apa-apa gitu. Nah, peluang ini hanya bisa menjadi uang jika Bapak Ibu semua sampaikan ke sebanyak-banyaknya orang gitu. Nah, inilah yang kemudian disalahartikan oleh sebagian banyak orang. Kalau kita bilang itu di dunia network itu orang kita harus maksa-maksa orang join, kita harus narik-narik orang supaya orang join. Sebenarnya tidak, kita hanya menyampaikan informasi saja. Sampaikan informasi ini sebaik mungkin, maka nanti jawabannya itu hanya ada 4 sebenarnya. Kalau saya kategorikan, saya sendiri kategorikannya secara ada 4, di mana saya bilangnya ABCD gitu ya. D ini adalah orang-orang yang menolak atau denial. Ada orang-orang yang memang menolak peluang atau produk atau manfaat produk yang kita bagikan. It's okay, tidak masalah gitu, karena memang sudah hukumnya seperti itu. Nah, ada yang namanya orang C, customer. Ada orang yang menjadi customer. Jadi begitu kita sampaikan, dia tidak tertarik dengan bisnisnya, tapi dia tertarik dengan produknya. Akhirnya dia menjadi customer loyal kita. Ya nggak masalah gitu. Akhirnya kita punya satu customer yang loyal. Bisa jadi nanti dari satu customer ini malah dia akan ketemu pebisnis yang suka dengan bisnisnya gitu ya. Nah, kemudian ada namanya B. B ini maybe yes, maybe no gitu. Jadi orang-orang masih ragu-ragu. Saya bingung nih mau jalankan bisnis kah atau mau jadi customer kah atau tidak sama sekali. Nah, inilah nantinya kita bisa follow up. Nah, follow up ini bisa berbagai macam. Nanti juga ada Zoom dari Trust Academy, di mana di situ nanti kita bisa meyakinkan prospek atau calon member kita atau calon customer kita. Nah, ada yang namanya A gitu. A ini adalah orang approve, orang yang betul-betul menerima. Dia siap menjalankan bisnisnya bersama Anda. Jadi kuncinya hanya satu, sampaikan peluang bisnis ini ke sebanyak-banyaknya orang. Bagaimana cara menyampaikannya? Bisa dengan berbagai cara. Bisa one on one, bisa melalui grup, bisa melalui Zoom. Ini Zoom Trust Academy. Ini salah satu tools di mana membantu teman-teman semua untuk menyampaikan informasi ini ke sebanyak-banyaknya orang. Kita tinggal undang mereka untuk bisa menghadiri Zoom yang selalu rutin diadakan. Nanti di Zoom ini ada leader-leader, peraih prestasi, peraih reward yang akan mempresentasikan bisnisnya kepada mereka. Gitu. Nah, kemudian bisa juga secara online. Bisa melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Apalagi di saat seperti ini, di masa pandemi, di mana banyak orang mengalami krisis, banyak sekali di luar sana orang yang menanti kita memberikan sesuatu kepada mereka. Menanti kita memberikan peluang bisnis kepada mereka. Jadi bisa jadi banyak orang yang belum tahu, oh ternyata ada loh peluang bisnis dengan produk bagus, dan plannya bagus banget, dan income-nya bisa dicapai dengan mudah. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Nanti kita mungkin bisa tanya jawab lebih lanjut. Terima kasih Pak Yudin, Pak Ismet dan kawan-kawan. Oke, terima kasih Pak Firman. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau kita melihat dari sambutan atau apa yang disampaikan oleh Pak Firman ini, saya yakin menjadi satu inspirasi
yang cukup menarik untuk kita di hari ini, karena di bulan ini secara resmi memang kami dari perusahaan Zalora mengumumkan bahwa secara resmi adalah Bapak Firman Kurniawan adalah peraih cash reward mobil Brio yang keempat ya di tahun ini ya, karena ada kemungkinan besar nanti di bulan November pasti akan ada pertumbuhan rekan-rekan kita yang baru untuk menerima cash reward mobil ini. Tapi sebelum kita maju ke sesi tanya jawab, boleh Pak saya tanya beberapa sedikit ini deh ke Pak Firman. Pak Firman, kalau boleh tahu nih Pak, Bapak kan tadi sudah menyampaikan 2010 dengan perkembangan kemudian pendidikan kuliah, lalu kemudian pengembangan MLM. Oke lah kita bilang dengan usia muda ini tentu saja semangatnya cukup besar sekali. Tapi satu pertanyaan yang sering saya tanya ya ke beberapa para leader kita maupun orang-orang yang mengembangkan Zalora ini, Pak Firman, kalau Pak Firman ngadepin penolakan, kira-kira Bapak apa yang Bapak lakukan? Sering banget nggak sih Pak ketemu dengan penolakan Pak? Penolakan itu adalah teman, jadi mustahil mustahil tidak ada penolakan. Bisa Bapak Ibu menemui penolakan, syaratnya satu, jangan prospek, jangan presentasi, maka tidak akan pernah ketemu penolakan gitu ya. Oke, berarti nggak jalanin bisnis dong ya? Iya. Kalau nggak mau ditolak, jangan jalankan bisnis, diam saja tidur. Oke, baik. Pak, lalu kemudian kira-kira dulu pada saat Bapak join dengan Zalora, berapa lama Pak? Bapak butuh pikir-pikir dulu kah? Apa yang Bapak pertimbangkan? Potensi apa yang Bapak lihat di Zalora ini Pak? Pertama sebenarnya saya mulai dari jualan produk ya, jadi kebetulan saya pribadi itu kan bisnisnya di online lebih banyak. Nah saya coba pasarkan produknya secara online. Nah ternyata dari memasarkan produk banyak sekali testimoni positif di sana gitu. Kemudian repeat ordernya juga tinggi gitu. Saya bilang kalau produk sebagus ini tidak kita pasarkan sebanyak-banyaknya maka rugi sekali gitu kan. Karena produk sudah bisa bicara sendiri. Jadi kita tinggal mengarahkan orang, oh ini ternyata tidak hanya produk yang oke, tapi bisnis plan-nya juga oke. Oke, baik. Luar biasa Pak Firman sudah berkenan hadir di ruang Zoom webinar ini dan sharing dengan kita-kita yang ada di pertemuan siang ini. Terima kasih waktunya Pak Firman. Salam untuk keluarga dan timnya. Semoga semakin melesat untuk meraih reward yang berikutnya. Pak Jiro, go Pak Jiro. Baik Pak Firman, terima kasih. Oke, saya kembalikan lagi ke rekan kita, host kita yang luar biasa dari Batam, Bapak Rezi, untuk memandu tanya jawab. Silakan Pak Rezi. Oke, terima kasih Pak Ishan. Oke, buat Bapak Ibu semua.